Om Swastiastu. Rekan, nama saya Komam Tradana, berabsen 10 di kelas 1243. Di sini saya akan menanggapi kejadian kekerasan yang terjadi di Papua. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu paham radikalisme dan terorisme. Jadi radikalisme adalah paham toleran yang menginginkan perubahan atau pembaruan politik dan sosial dengan cara kekerasan. Tujuan dari radikalisme ini untuk mengadakan perubahan sampai ke akarnya. Dengan merealisasikan usaha ini, mereka selalu menggunakan metode kekerasan serta menentang struktur masyarakat yang ada. Dampak dari radikalisme di Indonesia membuat stabilitas dan kedamaian negara dapat menjadi terancam. Dan faktor yang menyebabkan terjadinya radikalisme ini yaitu adanya fanatisme yang berlebihan, ideologi, ekonomi, politik, budaya, dan juga kesenjangan sosial. Yang kedua ada terorisme. Terorisme itu adalah merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara yang bersifat internasional dan menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian, serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari terorisme ini secara umum adalah menghancurkan rasa aman publik di tempat-tempat yang mereka kenal. Dampak dari terorisme adalah dampaknya terhadap sektor investasi dan perekonomian di suatu negara. Yang terjadi karena serangan tersebut akan memunculkan ketidakstabilan politik dan keamanan di negara tersebut. Tanggapan saya mengenai paham radikalisme dan terorisme yang terjadi di Papua adalah kurangnya adanya hak asasi manusia atau HAM, yang dimana Indonesia adalah negara yang berkomitmen tinggi terhadap penghormatan hak asasi manusia. Tapi implementasi terhadap komitmen ini dinilai belum sesuai dengan keadaan yang di Papua, yang dimana siklus kekerasan di Papua tercatat tidak terhenti, serta ditambah kondisi lain seperti diskriminasi dan stigmatisasi. Dalam cakupan tersebut, Komnas HAM mengedepankan dialog damai sebagai strategi utama untuk penyelesaian kasus kekerasan sekaligus pembukaan jalan untuk isu-isu pelanggaran HAM. Berbagai instrumen HAM yang menjadi komitmen pemerintah Indonesia, banyak pihak pembuat kebijakan, bahkan politisi ataupun kebijakan atau aktivis di internet dan sosial media sering kali mengabaikan soal HAM. Pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai pasal 28J, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, ratifikasi berbagai komponen dan dua opsional protokol. Menurut saya, pendekatan pemerintah terhadap kelompok kriminal bersenjata atau KKB tidak akan membuahkan hasil, karena KKB adalah pemberontakan yang menginginkan kemerdekaan atau lepas dari negara Indonesia. Dengan jalan satunya harus diberantas tuntas sampai ke akar-akarnya. Upaya untuk mencegah terjadinya paham radikalisme dan terorisme: yang pertama, menegakkan hukum atas tindakan rasis terhadap masyarakat Papua, termasuk yang dilakukan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya beberapa waktu lalu. Dan cukup menghukum kontak aksi pengepungan selama mahasiswa yang ternyata kader parpol yang selama ini anti pemerintah, namun pemerintah perlu membubarkan ormas yang selama ini selalu mendengungkan propaganda rasis dan intoleransi. Yang kedua, mengambil langkah tegas menangkap dan menghukum aktor intelektual pencipta kerusuhan di Papua yang
ditengarai berasal dari kelompok sakit hati politik dan kelompok jaringan kepentingan asing. Pemerintah harus berani mengambil langkah tegas, menegaskan hukum atas provokasi dan tindakan yang ingin memecah belah masyarakat. Dan yang terakhir, menyelenggarakan dialog secara partisipasif antara pemerintah pusat dengan tokoh-tokoh dan representasi masyarakat Papua untuk masalah yang terjadi di Papua, serta mengakomodasi aspirasi seluruh kelompok kepentingan yang ada di Papua. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata maupun kalimat, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Pramosanti. Om Santi 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 Om.